Itu cerita saya, cerita Bang Jo. Hanya ada 4 kodrat perempuan. Tapi kalau kodrat untuk melayani suami, kodrat masak di rumah, kodrat apa lagi itu nggak ada. Itu bukan kodrat. Kan memang HMI kan tujuannya untuk itu ya, hadir di dalam masyarakat. Jadi kan linear jadinya. Alhamdulillah ternyata disambut dengan baik juga oleh realitas. Dan nilai-nilainya sejalan, itu luar biasa. Oke, good. Oh kami, abang kami? Konconnya HMI. Boleh. Mbak Caca juga harus ke politik berarti nanti. Mau nyalek? Hidup adalah politik. Oke. Thank you Mbak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, aku ingin mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang sudah hadir di forum diskusi santai tapi penuh makna. Kata Bang Jo. Acara ini bukan sekedar seminar nih teman-teman, melainkan sebuah ruang untuk berbicara, berdiskusi, saling mengerti, dan mendengarkan. Hari ini kita akan membongkar berbagai isu yang penting dan pastinya penuh makna, dari stereotip gender sampai keadilan gender. Saya Rani yang akan menemani kalian selama acara berlangsung sebagai moderator. Sebelumnya, aku ingin minta tolong pada teman-teman semua, boleh dong buka sosial medianya, YouTube, Instagram, TikTok untuk follow. Kata Bang Jo. Aku percaya perubahan besar seringkali dimulai dari percakapan-percakapan kecil. Maka marilah kita mulai obrolan ini dengan hati terbuka, pikiran yang siap mendengar, dan sikap yang siap untuk memahami. Nah, karena di forum ini tidak ada yang terlalu mudah untuk didengar, dan tidak ada ide yang terlalu kecil untuk diperjuangkan. Pembicara utama kita hari ini merupakan sosok yang tidak asing lagi nih teman-teman. Apalagi di kalangan pengusaha maupun aktivis muda di Kota Malang. Beliau merupakan figur dari dunia bisnis, dunia sosial, bahkan sampai dunia politik nih. Keren banget gak tuh teman-teman? Rekam jejaknya saja sudah dimulai dari dunia aktivisme kewirausahaan, di mana beliau pernah menjabat sebagai Ketua HIPMI di Kota Malang yang merupakan organisasi tempat para pengusaha muda untuk belajar, bertumbuh, dan saling menguatkan. Kepemimpinannya di sana tidak hanya membangun jaringan bisnis, tetapi juga menumbuhkan semangat kolaborasi di kalangan anak muda. Tak berhenti di sini, beliau juga kemudian dipercayai untuk memimpin Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kota Malang sebagai ketua. Kini beliau melanjutkan pengabdiannya di jalur politik sebagai anggota DPRD dengan tetap membawa semangat akar rumput dan keberpihakannya pada pengusaha muda, pelaku UMKM, serta masyarakat luas. Oke, langsung saja kita sambut Bang Jo. Grogi saya di depan sosok hebat. Iya, silakan duduk. Oke. Baik. Di sini tidak hanya aku saja nih, Bang Jo, yang mungkin penasaran ya. Tapi teman-teman di sini juga pasti penasaran nih. Akan cerita Bang Jo tentang gender equality atau stereotip gender ya. Oke, mari langsung saja kita dengarkan cerita Bang Jo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Jo, saya akan bercerita mengenai gender equality. Sebagai anggota DPRD, peran saya tidak hanya mengurusi infrastruktur atau anggaran, tapi juga mewakili suara semua warga saya tanpa kecuali, termasuk yang terpinggirkan oleh stereotip gender. Saat kita berbicara tentang kesetaraan, kita tidak sedang menurunkan satu pihak, tapi sedang mengangkat semua pihak. Kondisinya hari ini teman-teman, 90% dari kita semua masih punya bias gender. Itu artinya hampir semua orang di dunia ini masih percaya bahwa laki-laki harus kuat dan perempuan itu harus lemah. Laki-laki cocoknya jadi pemimpin, perempuan itu lebih cocok di urusan dapur doang. Katanya kita sudah modern nih, tapi ternyata pikiran kita belum ikut maju. Ini bukan sekedar isu perempuan atau laki-laki, tapi ini soal bagaimana kita membebaskan semua orang dari belenggu stereotip agar bisa tumbuh sebagai manusia seutuhnya. Jadi politik itu bukan hanya soal infrastruktur, juga
soal struktur nilai dan relasi manusia. Kita harus mendorong pembangunan kota yang tidak memaksa orang menjadi kuat atau lemah berdasarkan gender, tapi memberikan ruang agar semua bisa bertumbuh. Kota Malang ini harus jadi tempat semua orang bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa takut, tanpa ditertawakan, dan tanpa harus memenuhi ekspektasi orang lain. Itu cerita saya, cerita Bang Jo. Wah, menarik banget ya cerita dari Bang Jo. Boleh dong tepuk tangannya teman-teman. Oke, cerita dari Bang Jo ini bisa membuka perspektif dan mencerahkan perspektif saya. Tapi pasti tidak saya saja nih, bagi teman-teman juga pasti mencerahkan ya kan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi kursi dua pandang. Di sini kita akan mendengarkan perspektif dari seorang aktivis mantan wakil presiden eksekutif mahasiswa yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Kohati Cabang Kota Malang dan tentu sangat vokal berbicara soal keadilan gender. Oke, langsung saja kita sambut Kak Caca. Halo, sehat. Oke, halo Ca. Halo Abang, Apa kabar? teman-teman, alhamdulillah baik. Abang gimana kabarnya? Baik. Liburan nggak kemana-mana? Alhamdulillah, namanya kita lagi ngejabat ya Bang ya. Oh ya. Nah itu dia lah, sama-sama tahu lah, masih harus ada yang diurus di sini. Oke. Saya udah cerita panjang kali lebar mengenai kesetaraan gender. Menurut POV-nya Caca sebagai seorang wanita, Oke. oke, bagaimana menurut Caca? Oke. Ada dua kata yang menarik banget buat kita kulik Oke. sore ini ya Bang. Pertama kesetaraan gender dan yang kedua wanita. Oh, wanita. Iya. Oke. Tadi yang pertama kesetaraan gender ini sebenarnya ini kan isu yang udah sering banget Oke. diomongin ke orang-orang, dibahas di luar sana. Tapi stand saya sampai hari ini ya, kesetaraan gender tuh nggak ada. Oh, kesetaraan gender itu nggak ada? Kesetaraan gender nggak ada. Bahkan kalau kita ngomongin apa mungkin akan terjadi kesetaraan gender, itu nggak akan mungkin. Oh, oke. Kita akan bedah nanti di Oke, belakang oke. tentang kesetaraan gender itu sendiri ya. Yang itu yang Iya? pertama. Yang pertama. Oke. Yang kedua? Tadi abang bilang wanita. Oke. Kenapa abang bilang wanita? Abang tahu nggak secara etimologis wanita itu artinya apa? Wanita, nggak tahu saya. Apa Wanita. artinya? Wanita. Ah. Itu kan secara etimologis kalau kita bedah bahasanya itu artinya wani ditoto. Oke. Nah, ketika kita bicara tentang perjuangan hak-hak perempuan, Oke. kemudian bicara tentang gerakan aktivisme dan lain sebagainya, maka wani ditoto itu kan konotasinya berarti nurut gitu ya. Oke. Berarti harus mau tunduk di bawah kekuasaan atau superioritas. Nah, itu kan yang akhirnya harus kita sama-sama revisi lah. Kalau misalnya bicara tentang pergerakan, maka ya paling tepat diksinya adalah perempuan. Jadi kayak gitu. gua ngomong wanita itu tidak boleh sebenarnya. Atau salah? Itu bukan suatu kesalahan. Di beberapa kondisi seperti dunia medis itu masih menggunakan wanita dalam hal-hal yang memang menunjukkan mature, atau misal ya ibu hamil, maka Oke. nanti bahasanya di jurnal-jurnal nulis itu masih wanita hamil dan lain sebagainya oke. gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang pergerakan, maka perempuan itu diksi yang paling tepat artinya secara etimologis Bang, perempuan. Empu itu kan Oke. artinya yang memiliki keahlian. Oke. Empuk, dia punya something nih. Empu ya. Empuk, dia mempunyai something gitu. Ya, maka kalau misalnya kita bicara tentang pemberdayaan, Oke. yang diberdayakan berarti yang punya keahlian, maka adalah perempuan diksinya. Oke. Sebenarnya gitu aja sih Bang, Oke. konteks hari ini ya. Berarti penempatan kata-kata di tempat yang tepat itu sebenarnya kayak wanita. Tadi gua ngomong kalau tentang pemberdayaan perempuan itu tidak diperbolehkan. Di beberapa gerakan, Aha. biasanya itu menunjukkan bahwa, oh ada dominansi nih gitu. Oh. Kenapa kok bilangnya wanita, emang siapa yang lagi nata kita? Oke. Karena kan sebenarnya di beberapa pergerakan perempuan ya, gerakan-gerakan aktivis perempuan dan lain sebagainya, ketika ada bahasa-bahasa yang terkesan membuat mereka inferior, Oke. itu membuat jadi terbatas Bang untuk bergeraknya. Itu info yang baru sih. buat saya. Iya, iya, Thank you, terima thank you. Nah itu kan tadi sebelumnya Bang bilang kalau yang mau dibahas adalah kesetaraan gender ya. Kenapa sih kok stance hari ini saya bilang kalau gender itu nggak akan pernah bisa setara sampai kapanpun, dan saya nggak sepakat dengan diksi kesetaraan gender. Hal itu dibuktikan bahwa hari ini aja banyak masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan definisi dari gender yang sebenar-benarnya. Implikasinya adalah sampai ke ranah
kurangnya lapangan pekerjaan atau bahkan minimnya pekerja perempuan yang hadir di sektor formal, itu kan dampaknya luar biasa. Akhirnya coba saya luruskan sedikit teman-teman hari ini yang hadir dan juga Bang Jo, terkait gender itu jangan lupakan tentang definisi berikutnya. Jadi konstruksi sosial yang merujuk pada konstruksi biologis. Oke. Jadi tetap ada konstruksi biologis yang itu tidak memisahkan dia dengan kodratinya. Apa sih kodratnya? Kalau perempuan cuma ada 4 ya, nggak lebih. Apa yang pertama pasti menstruasi karena punya rahim. Yang kedua karena punya rahim, semisalnya rahimnya dalam kondisi yang baik, dia dibuahi, dia bisa hamil. Oke. Itu kodrat yang kedua, perempuan. Melahirkan berarti. Berarti kodrat yang ketiga, melahirkan. Good. Berarti kodrat yang keempat setelah melahirkan, menyusui karena punya payudara, Bang. Oke. Ada 4. Hanya ada 4 kodrat perempuan. Tapi kalau kodrat untuk melayani suami, kodrat masak di rumah, kodrat apa lagi itu nggak ada. Itu bukan kodrat. Nah, 4 ini yang akhirnya kita bisa lihat bahwa gendernya adalah perempuan jika memenuhi 4-4-nya atau salah satu dari 4-nya. Kalau misalnya teman-teman tahu ada indeks itu indeks pembangunan pemuda. Banyaknya pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal. Itu datanya bahkan Bang, sangat minim di Indonesia dan Jawa Timur itu di Kota Malang itu masih sekitar 22,36%. Itu data yang terjadi. Nah, kenapa kok bisa sampai kayak gitu? Kenapa kok ada sih kondisi di mana pemuda perempuan itu banyak yang tidak terserap di sektor-sektor formal. Oke. Ya sebenarnya ketika kita melihat fakta di lapangan, ada perempuan yang sedang menstruasi, ada perempuan yang sedang hamil, memang kondisi tubuhnya akan menurun performanya ya, sekitar beberapa persen daripada ketika sedang dalam kondisi fit gitu. Tapi itu kan bukan menjadi alasan bahwa perempuan tidak bisa melakukan hal-hal di luar kodratinya gitu. Oke. Laki-laki kan kodrat cuma 1 Bang. Apa berarti kalau gitu? Mencari nafkah. Enggak, kodratnya laki-laki yang nggak bisa diubah. Membuahi. Membuahi. Oh, oke. Tapi kenapa laki-laki halal hukumnya untuk dia bisa bekerja jadi CEO, jadi apa? Halal kok hukumnya, nggak ada yang marahin. Tapi kalau perempuan jadi CEO, banyak tuh anaknya ditinggalin ya. Suaminya nggak dikasih. Tantangan dari keluarganya seperti itu ya. Iya, tantangan keluarganya kok jadi banyak. Terus stigma-stigma masyarakatnya kok jadi luar biasa menghujam gitu Bang. Nah itu kan yang terjadi. Karena apa tadi? Bias gender. Gimana kalau dari Bang Jo kira-kira? Ada tanggapan nggak tentang pekerja perempuan hari ini? Kalau menurut saya memang apa yang kita jalanin dari pengalaman saya bekerja, lalu kemudian sekarang saya ada di dunia politik, memang di lapangan pekerjaan di perbankan dulu saya pernah 12 tahun di perbankan, memang sedikit sekali peran perempuan di departemen-departemen di perbankan. Ya, betul, saya tidak tahu kenapa, karena mungkin ya karena SDM-nya atau karena sistem perekrutannya, kita nggak tahu. Tapi memang mungkin nggak sih karena memang maksudnya di lapisan masyarakat ini memang belum ada literasi yang mendalam kepada masyarakat nih, memang lu layak gitu loh. Perempuan itu memang layak gitu. Betul. Kadang-kala mereka ini yang sudah lulus kuliah terus kemudian mau kerja, dia sudah punya barrier sebenarnya di keluarga sendiri. Bukan oleh karena suaminya, bukan oleh karena pacaran, tapi mungkin karena lebih ke di keluarganya. Udahlah, lu kan perempuan, better lu masuk PNS aja yang safety atau lu jadi dan kemudian lu di dosen dan segala macam. Tapi laki-lakinya kayak gue mau masuk army, gue mau masuk polisi, gue mau masuk sesuatu karir yang mungkin kita dukung atau kemana kita dukung. Atau misalnya gue mau lanjutkan kuliah S2, S3 di luar negeri, sepertinya lelaki lebih gampang meminta izin dibanding udahlah nak, kamu kan di sini ada UI, ada Erlangga, ada UGM gitu. Bisa nggak itu terjadi seperti itu? Iya betul. Itu nama fenomenanya glass ceiling Bang. Glass ceiling. Jadi tuh dia kayak ceiling itu kayak atap nih, atap plafon, tapi kaca alias transparan. Kelihatannya nggak ada pembatasnya, tapi kalau misalnya kita tebus, ada yang batasin. Jadi nggak bisa nembus tuh? Nggak bisa nembus, itu fenomena glass ceiling yang tadi Abang sampaikan, itu luar biasa. Kalau Abang sudah bisa membaca fenomena seperti itu kan berarti satu langkah
Ya. untuk akhirnya bisa membuka kesempatan bagi teman-teman perempuan. Ya, betul. Kondisi itu nggak cuma terjadi di lingkungan pekerjaan, tapi juga banyak ya Bang di lingkungan universitas dan sebagainya. Bahkan profesor perempuan itu cuma sekitar 2-3% di PTN Indonesia. Dan itu juga yang menyebabkan hari ini kita itu lagi ada di kondisi, saya tuh nggak begitu optimis tentang bonus demografi gitu. Oke. Karena akhirnya di bayangan saya kalau terus-terusan seperti ini akan jadinya bencana demografi malah. Oh. Karena ya kita sangat paham hari ini dikotomi antara laki-laki dan perempuan sangat jelas. Kemudian kalau kita ngomongin generasi kan gak cuma laki-laki yang hari Iya. ini duduk. Bahkan faktanya genetik kecerdasan itu kan turun 80% dari ibu. Ya. Ini kalau misalnya ibu-ibunya hari ini dikasih glass ceiling, dikasih batasan gak boleh sekolah sampai S3, disuruh ngurusin suami sama anaknya aja. Ya dapat dipastikan generasi berikutnya akan lahir nanti kurang lebih seperti apa. Itu kan tantangan Bang sebenarnya. Bahwa fenomena itu sangat merusak ya. Sangat menghambat proses perkembangan dari teman-teman perempuan hari ini gitu. Banyak dari teman-teman organisasi juga yang saya pernah ikutin dan yang mungkin saya ikuti sekarang, ada HIPMI, ada Kadin, Oke. ada juga di partai. Kita sendiri sekarang sudah melek sebenarnya, melek gender. Oh iya. Artinya kita sudah memberikan ruang kepada mereka. Taruhlah di HIPMI kita sebutnya womanpreneur. Iya. Di Kadin kita sebutnya juga salah satunya juga womanpreneur. Terus DPR juga affirmative action itu ya Bang ya? Nah, seperti itu. Jadi kita memberikan ruang-ruang itu, tapi kita juga sebenarnya nggak cukup berhenti di ruang-ruang tersebut. Betul. Tapi kita harus terjun bareng, kita harus turun bareng, membuat satu buah gerakan literasi kepada masyarakat luas bahwa level of expectation dari keluarga itu juga harus ditingkatkan. Oke. Biasanya keluarga ini kalau ngelihat anaknya perempuan lulus SMA tuh kan euforianya tinggi sekali. Oke, nak, kamu mau kuliah di mana, gua dukung. Begitu masuk kuliah, udah selesai kuliah, nah level of expectation-nya keluarga ini menurun. Nikah. Iya, gitu. Iya. Jadi udahlah nak, tetangga sebelah tuh sudah nikah. Udah punya anak. Pak D anaknya sudah nikah. Iya. Kenapa nggak kamu nggak nikah? Kemarin kamu dianterin loh sama orang yang turun dari Ferrari gitu lah ya, Mercy. Akhirnya level expectation-nya itu nggak lagi yang kayak, mungkin kalau dia punya anak laki-laki kan, ayo nak gaspol, kamu mau di mana, mau kuliah apa, segala macam. Bahkan mungkin tools-nya juga disediakan. Nah sepertinya kita harus buat satu buah action, berikan literasi yang cukup kepada masyarakat, kepada keluarga bahwa perempuan juga harus take action. Nah itu Bang, hari ini saya sangat bersyukur ya, bisa merasakan pendidikan alternatif. Nah yang dimaksud pendidikan alternatif itu salah satunya seperti organisasi dan perkumpulan-perkumpulan yang hari ini teman-teman sedang lakukan gitu. Salah satunya kalau Caca kan dari SMA di PII ya, dan namanya Pelajar Islam Indonesia, kemudian masuk Brawijaya itu saya langsung jadi kader HMI, kemudian mahasiswa Islam. Itu salah satu pendidikan alternatif yang saya rasakan dan cukup membuka sense of crisis. Kita tuh sadar bahwa ada fenomena-fenomena ini yang nggak pernah diajarkan di bangku sekolah formal. Gitu. Iya, betul. SD, SMP, SMA, teman-teman belajar seperti apa? Apakah itu bisa langsung menjawab masalah sosial? Kan tidak. Kemudian sampai ke perguruan tinggi pun nggak begitu bisa menjawab 100%. Karena apa? Selama kita menduduki bangku sekolah formal dari SD sampai SMA bahkan perguruan tinggi, itu pun ada dikotomi klasifikasi sosial yang sangat jelas. Perbandingan kita melihat, misalnya hari ini ya, PN ngeliat anak-anak dari NU, SMIT, NTU dan sebagainya, jiper loh anak PTN top 10 pun ngelihat mereka. Maksudnya dikotomi yang sangat jelas di tingkat pendidikan tinggi, bahkan yang harusnya itu semua ketika pendidikan hadir kan sejatinya kan begitu ya Bang, pendidikan hadir untuk menjawab tantangan manusia, untuk menghapuskan klasifikasi sosial yang buruk, dan yang paling penting memerdekakan manusia. Tapi malah pendidikan hari ini memberikan dikotomi yang luar biasa raksasa gitu. Apa yang diharapkan dari pendidikan formal? Makanya pendidikan alternatif itu hadir, salah satunya ada HMI. Kalau di universitas ya Bang, Kohati itu kita diajarkan bahwa Kohati itu punya peran yang harus dipahami sebagai muslimah berkualitas insan cita ya. Ada peran dia secara domestik. Domestik itu artinya peran dia sebagai anak, peran dia sebagai ibu, kemudian peran dia sebagai istri. Itu peran domestik. Dan peran domestik ini tiga-tiga dibedah di Kohati Bang. Ketika menjadi anak, apa aja dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan kalau misalnya seorang anak harus seperti apa dengan orang tuanya, istri, ibu, dan lain sebagainya. Nah yang terakhir, ini yang paling penting,
itu adalah peran dia secara sosial masyarakat atau anggota masyarakat. Oke. Jadi bahkan di dalam KUHP itu diajarkan kalau sudah selesai dengan peran domestik keluar, ayo sebagai anggota masyarakat lo mau Jangan di ngapain? dalam aja gitu ya. Jangan di dalam aja. Oke. Karena kalau udah selesai di domestik, Bang, dia diem aja di domestik, jangkauan efeknya cuma dikit. Oke. Pertanyaan gue satu. Apa? Waktu join sama HMI, Ya, orang tua tahu nggak? tahu. Tahu. It's okay. Totally okay. Oh, totally okay. Oke. Totally good. okay. Berarti kan keluarganya Caca mensupport. Support, alhamdulillah, Oke. iya. Gitu. Karena emang dari dulu ya Bang, dari SMA tadi kan, sudah ber-PII juga, Ya. aktif ikut ini ikut itu, jadi kayak orang tua awalnya kan sempat ngelarang ya. Ya. Karena sering dulu tuh Pulang pasti malam. pulang malam. Bang. Nah, itu. SMA loh, dari SMA kelas 1 tuh kayak pulang jam 9, jam 10, ya namanya Itu rapat udah malam organisasi. ya jam 9 ya? Iya lumayan lah Bang, maksudnya kan untuk anak SMA ya Bang. Oke, Kalau oke. anak kuliah mungkin nggak begitu ya, jam 9 baru keluar ngopi kan kalian. Jadi kalau misalnya SMA, tiba-tiba kayak jam 9 baru pulang, jam 10 baru pulang. Pasti papa udah khawatir kan. Tapi karena Caca jelasin, oh enggak, ini produktif kok kegiatannya. Nggak yang aneh-aneh, nggak yang gimana-gimana, pasti orang tua juga lama-lama paham. Ya pas masuk kuliah, Caca cuma bilang doang, Pak Caca HMI ya? Oh iya oke gitu. Oke. Clear sih, totally oke. Jadi memang dalam satu buah perjalanan ya, saya sih rasanya memang pertumbuhan itu ada. Iya, Tapi rasanya memang kurang cukup untuk memenuhi peran wanita menduduki satu buah posisi yang strategi. Kalau saya melihat mungkin sudah banyak sekali saat ini wali kota juga perempuan. oke. Kita sudah melihat banyak gubernur juga perempuan. Kebetulan Iya. kan Ibu Jawa Khofifah Timur ya, Jawa iya. Timur juga Sama lagi dua namanya. periode. Dua Oh, periode. sama namanya ya. Khofifah juga, Oh, mudah-mudahan- Khofifah Asyar mudah-mudahan Syadid. rezekinya sama ya. Amin ya Allah. Jadi gubernur. Jadi saya rasa memang sudah waktunya Iya. perempuan-perempuan kita itu sadar Mm-mm. terhadap gerakan-gerakan bahwa kemajuan Indonesia itu harus disupport oleh perempuan. Karena saya melihat di kancah dunia pun sudah banyak level-level presiden itu juga mulai Perempuan diberikan ya? ruang untuk perempuan. Iya Bahkan betul-betul. kalau nggak salah kemarin juga Amerika Serikat kalau nggak salah presidennya juga perempuan yang melawan Donald Trump Iya Hillary ya. gitu. Tapi ya kita kalau menang atau kalah kan kembali lagi itu Iya, sebuah betul, garis. betul. Tapi peran serta perempuan Mau kontestasi aja udah luar biasa sungguh luar kan. biasa. Bahkan menteri-menteri hebat Indonesia juga kita Iya, ngelihat itu betul. luar biasa. Sri Mulyani. Eh, Iya. Nah tapi ini Bang ya, perempuan itu akhirnya merasa cukup tidak safe gitu dalam beraktivitas. Abang pernah dengar kasus yang di Malang Oke, saya tahu. di Rumah Sakit Persada? Oke. Nah itu korbannya perempuan. Oh. Pelaku oke. pelecehan Saya seksualnya pernah adalah dengar. seorang dokter. Bayangkan seseorang dokter yang ketika profesinya menjunjung tinggi etika profesi, itu dia bisa melakukan pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Nah, ini kan tadi Abang bilang ya, kalau ruang perempuan sudah terbuka. Oke. Tapi ada momen di mana akhirnya ada ruang yang ternyata membuat perempuan itu juga merasa khawatir untuk Insecure bersanding, takut gitu, Oh, unsafe gitu loh Bang. oke. Untuk akhirnya bersanding bersama dengan laki-laki. Oke. Nah menurut Abang pandangan tentang case yang di Malang itu kira-kira gimana? Saya melihat bahwa perkembangan kedokteran yang sudah sangat maju tersakiti dengan adanya kasus seperti itu. Iya, Apalagi kasusnya di Kota Malang. Di Kota Malang. Gue sih berharap waktu baca ini di kota lain lah ya. di kota Ternyata ini di Malang. Oke. ternyata di wilayah Abang. Dan di wilayah saya cukup prihatin. Makanya saya juga langsung mendorong sebagai anggota DPRD Kota Malang membawa juga teman-teman dari Komisi D dari di bidang kesehatan, lalu kita berbicara dengan Dinas Kesehatan bahwa ini harus segera dibuatkan satu buah formula Oke. apa menjadi reaksi bagi Dinas Kesehatan untuk kemudian menciptakan dokter-dokter yang berintegritas. Oke. Mungkin cara yang paling mudah adalah tidak lagi boleh membiarkan dokter sendirian, mungkin ditemani oleh suster seperti Oke. itu, supaya terjadi satu buah keamanan lah bagi sang perempuan yang jadi korban Ya pasiennya ya. pasiennya. Saya mendorong itu sebagai anggota DPRD supaya keamanan daripada si pasien ini bisa terjamin.
dan tidak lagi terjadi distorsi-distorsi seperti itu. Kalau bisa jangan di Malang, di tempat lain juga bisa jangan. Kalau bisa jangan, tapi khusus yang bisa Abang kontrol Nah. jangan sampai terjadi lagi gitu ya Bang. Gitu. Tapi kan ini nggak cuma 1 kali 2 kali ya Bang, maksudnya Iya. kasus pelecehan seksual terhadap perempuan itu kan sangat banyak di dunia ini ya, bahkan di Malang juga banyak begal payudara di kos-kosan, Nah. kemudian yang tiba-tiba mengeluarkan alat vital dan lain sebagainya, Ya. itu kan menyakitkan gitu Bang Ya. untuk kita teman-teman perempuan. Kira-kira ada nggak dari Abang sendiri yang itu membahas tentang isu-isu untuk penanggulangan kasus-kasus tersebut gitu Bang? Isu-isu itu tentu kita tanggapi secara serius karena itu isu yang kecil tapi terdengar tidak enak kalau Iya, menjadi betul, satu betul. buah viral. Jadi saya mendorong memang fasilitas-fasilitas kesehatan ditingkatkan dengan memberikan CCTV. Oke. Juga mungkin di ruang-ruang di jalan-jalan yang memang terlihat sepi, saya mendorong memang teman-teman anggota DPRD juga bisa memberikan satu buah fasilitas pelayanan CCTV kepada masyarakat sehingga walaupun mereka berjalan sendirian mereka tidak takut. Ada CCTV yang bisa membantu mengurangi lah istilahnya. Kalau mereka mau berniat jahat, dilihat ada CCTV kan rodo mengurangi level Iya. keinginannya mereka. Karena kelihatan mukanya kan pasti Mukanya, jelas. Iya, betul. Jadi sebagai wakil rakyat saya akan terus mengawal isu-isu mengenai gender dianggap biasa atau ditutupi. Keamanan dan martabat pasien adalah prioritas yang tidak bisa ditawar memang. Oke. Gitu. Iya, sebelumnya terima kasih banyak Bang. Ternyata Bang udah aware juga ya sama isu itu ya. Ini kan juga yang kita perjuangkan di kalangan teman-teman mahasiswa ya. Tapi di politik juga, di ruang-ruang politik, kita melihat sekarang peran serta perempuan itu sudah cukup sistematis Meningkat ya Bang? meningkat. Karena dari total 45 anggota dewan di Kota Malang, 13-nya itu sudah perempuan. Oh, oke. Dan di Kota Malang secara kebetulan juga ketua DPRD-nya perempuan. Oh, oke. Gitu. Ketua umumnya ya. Ketua DPRD. DPRD-nya ya. Dan kami partai politik di saat ingin mendaftarkan calon legislatif Iya. ke KPU, KPU. dia punya persyaratan 30% harus ya. menyertai Iya, oke. perempuan. Dan saat itu memang kita mengajak perempuan itu juga tidak terlalu susah seperti mungkin zaman dulu ya. Iya. Sekarang Betul. ayo kita terjun sama-sama membangun Kota Malang dan mereka semangat. Betul. Dan itu saya rasa satu Kemajuan ya, Bang, ya? kemajuan yang Iya, sangat besar betul. di Kota Malang. Nah itu yang saya lihat juga kan affirmative action ini kebijakannya cukup baik untuk akhirnya meningkatkan partisipasi politik ya Bang. Ya. Dan juga pemilih perempuan juga kan. Betul. Akhirnya kan kalau ada tokoh yang perempuan ya biasanya pasti serasanya itu enak Iya, banget gitu. Oh iya, ini iya. bisa curhat bareng Tapi sama memang wakilnya gitu. untuk kita turun ke bawah ke level akar rumput, laki-laki sama perempuan itu memang lebih enak jualan perempuan. Karena lebih nyambung ya Bang. Karena orang-orang masyarakat suka senyum dengan perempuan. Oh gitu. Karena Karena kalau kita yang turun nih kumisan, turun. takut ya Bang ya. Bukan, serius mereka. Serius, ya. oke. Ya itu kan privilege ya. Kalau Privilege, misalnya ada privilege. perempuan yang datang, apalagi kalau misalnya audiensnya ternyata ibu-ibu, Nah. ibu rumah tangga, atau misalnya pekerja-pekerja UMKM itu kan pasti langsung curhat kalau ketemu Curhat, sama betul. perempuan kan. Itu sebenarnya keunggulan yang bisa didapat dari affirmative action. By the way, dari nilai-nilai HMI yang tadi di-share oleh Caca, itu sangat relate dengan apa yang sudah kita lakukan sebenarnya sepanjang perjalanan kita di politik konsultasi ini. Kita memberikan ruang kepada perempuan. Perempuan, betul. Untuk ikut peran serta dalam membangun kota. Oke. Sama seperti Caca mungkin dari Kohati Iya. berperan untuk bagaimana perempuan bisa bangkit dan bisa mengisi ruang-ruang itu. Oke. Kita juga membentuk itu dan teman-teman kita di partai kita sendiri pun alhamdulillah punya mental yang kuat, punya power yang kuat, intelijensi yang kuat, bahkan saat ini bisa menduduki salah satu kursi legislatif yang bisa dikatakan adalah dapil neraka. Masya Allah, iya. Satu-satunya wanita yang menjadi anggota dewan Luar dari biasa. dapil Neraka itu ya. Dapil neraka itu ya. Jadi sepertinya kita sudah relate. HMI, Oke, good, saya good. juga kami soalnya. Oh kami, abang kami. Koncone are. Koncone are HMI. boleh. Menarik. Iya. Itu Bang, kan memang HMI kan tujuannya untuk itu ya. Oke. Hadir di dalam masyarakat ya, jadi kan linear jadinya. Alhamdulillah ternyata disambut dengan baik juga oleh realitas dan nilai-nilainya sejalan, itu luar biasa.
semoga bisa terus kolaborasi Bang. Oke. So, the next kita akan ngobrol lagi ya. Iya siap. Thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan beranjak ke sesi yang terakhir, yaitu sesi diskusi interaktif. Nah, di sini kita udah disediain kursi nih Bang Jo. Tapi kursi ini bukan sembarang kursi nih. Oke. Nih, ini kursi suara prihatin yang disediakan untuk teman-teman untuk berbagi ceritanya kepada Bang Jo, begitu. Oke, langsung saja bagi teman-teman yang ingin berbagi ceritanya kepada Bang Jo, boleh langsung angkat tangannya dan duduk di kursi suara prihatin yang disediakan di sini. Oke, baik kakaknya. Langsung maju aja ya? Boleh langsung maju aja. Boleh perkenalkan diri lalu langsung bercerita aja ya kak. Oke. Halo Bang Jo. Halo. Kenalin aku Mazai, kebetulan aku juga asli warga Kota Malang. Oke. Gitu. Aku pengen cerita sedikit sih sebenarnya tentang akhir-akhir itu kayaknya aku merasa banyak banget orang itu ngaku bunuh diri. Udah beberapa waktu lalu itu aku ngedengerin kalau memang sekiranya laki-laki itu justru jauh lebih banyak yang memang sekiranya itu bunuh diri daripada perempuan. Iya. Nah, abang sebagai anggota dewan, kira-kira ada saran nggak sih bang? Apa yang perlu dilakukan itu ke depannya? Iya. Itu aja sih bang. Saya cukup prihatin dengan data yang terjadi, bahkan ada semacam gerakan urgensi segala macam bahwa yang terjadi di Malang itu, jembatan-jembatan Malang ini menjadi destinasi sebenarnya untuk bunuh diri, kan konyol gitu ya. Jadi kalau mau bunuh diri yang enak di jembatan Kota Malang, harapan kita sih nggak terjadi. Kenapa? Karena kami juga dari DPRD menginginkan satu buah pergerakan di mana menjadi bridging buat teman-teman bahwa kalau Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa laki-laki memiliki angka bunuh diri 2 atau 3 kali lebih tinggi dibanding perempuan, ini bukan karena masalah pribadi, tapi masalah sosial dan perlu kita semua menjawab. Saya percaya bahwa kuncinya ada di rumah, parenting itu udah kuncinya. Jadi karena itu saya mendorong para orang tua untuk menerapkan pola-pola parenting, prinsip-prinsip seimbang antara kasih sayang dan ketegasan. Anak laki-laki perlu dibesarkan dengan pesan bahwa it's okay kita menangis, curhat. Laki-laki itu bukan sebuah kelemahan. Meminta tolong adalah kekuatan. Dan selama ini banyak anak laki-laki diajarkan untuk menahan emosi dan tampil kuat terus-menerus, akibatnya mereka tumbuh tanpa ruang untuk mengekspresikan perasaan secara sehat. Maka itu saya mendorong bahwa dari keperpihakan ke DPRD, ke dinas-dinas terkait, ke level kecamatan, level kelurahan, itu harus turun ke masyarakat untuk memberikan literasi mengenai parenting terhadap keluarga, khususnya keluarga-keluarga muda, sehingga pembentukan karakter laki-laki itu terbentuk dan laki-laki itu menjadi satu makhluk yang kuat dari luar juga kuat dari dalam. Oke, terima kasih bang. Sama-sama. Terima kasih banget nih bang Jo. Aku nggak expect kalau misalnya memang jawabannya itu ternyata sangat menyentuh hari ini. Aku boleh nggak bang minta fotonya deh? Boleh. Kayak gitu. Siap. Kapan lagi kan bisa ketemu sama bang Jo? Kita foto dulu ya bang. Oke. Terima kasih banyak bang. Terima kasih banyak. Oke. Keren. Berikutnya mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin berbagi cerita kepada Bang Jo, dipersilakan. Oke, baiknya bisa langsung saja ke depan. Oke, ternyata banyak juga ya Bang Jo ya yang ingin berbagi cerita. Bisa langsung diperkenalkan diri Mbak. Oke, halo Bang, nama aku Caca di sini. Aku perempuan, aku mahasiswa, perantau juga. Tapi sejauh ini yang aku tahu itu untuk pergerakan apalagi pergerakan perempuan itu punya keterbatasan lah karena aku juga dari Malang, jadi keterbatasan untuk masuk ke ranah yang lebih formal gitu loh. Nah, menurut Bang Jo sendiri gimana sih? Menurut Abang gimana caranya untuk suara dari Gen Z, terutama perempuan muda, itu bisa masuk ke jalur yang lebih formal melalui DPRD? Oke. Thank you, another Caca lagi. Saya
sangat apresiasi terhadap pertanyaan Caca terkait dengan bagaimana peran perempuan bisa masuk ke dalam ranah-ranah formal seperti DPRD atau mungkin eksekutif. Saya memang mendorong bagaimana teman-teman DPRD atau teman-teman partai yang lain atau teman-teman organisasi untuk bisa memberikan satu buah wawasan kepada masyarakat bahwa formal organization seperti DPRD itu is not a criminal. Bukan kriminal, bukan sesuatu yang jahat, bukan sesuatu yang buruk, tapi sesuatu yang bisa menentukan harkat martabat banyak orang. Jadi kalau memang keadilan gender itu mau digiatkan, teman-teman perempuan juga harus ikut serta. That's why memang kita akan turun memperbanyak gerakan, mungkin seperti parlemen remaja, kita turun ke sekolah-sekolah, kita turun ke lingkungan-lingkungan, mungkin ke lingkungan pemuda-pemudi di kelurahan untuk memberikan mereka wawasan mengenai bahwa terjun di dalam dunia politik formal seperti DPRD itu sangat bagus dan bisa menentukan harkat martabat banyak orang. Jadi tidak perlu alergi. Bahkan sekarang kesejandaran keadilan gender itu bisa kita lihat dari sistem politik yang sudah ada, di mana kami menganut 30% dari jumlah caleg yang mau didaftarkan itu harus dari perempuan. Dan saat ini saya lihat kesadaran perempuan terhadap dunia politik itu sangat-sangat meningkat dan sangat-sangat bagus. Mungkin kalau 10-15 tahun yang lalu kita mengajak mereka susah, karena mungkin faktor keluarga, karena mungkin faktor suami, karena mungkin faktor insecure dan segala macam. Tapi sekarang sangat mudah, dan pemilih-pemilih atau pemilik suara di saat mereka menyoblos, mereka juga nggak ada ragu-ragu lagi kok dalam menyoblos seseorang perempuan. Waktu dicoblos, mereka punya keyakinan bahwa perempuan itu bisa membuat satu perubahan dan gerakan di Kota Malang. Dan saya percaya ke depan peran serta gengsi kepada tata kelola Kota Malang dan politik Kota Malang saya rasa akan meningkat. Karena saat ini dari 45 anggota dewan yang jadi, 13-nya sudah perempuan. Jadi nggak usah jauh-jauh, Mbak Caca juga harus ikut politik berarti nanti. Mau nyalek? Hidup adalah politik kan. Oke. Thank you Mbak Caca. Oke, baik, makasih banyak. Sama-sama. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau berbagi ceritanya ya, Bang Jo ya. Oke, sesi tadi merupakan sesi akhir dari Kata Bang Jo. Sebelumnya, terima kasih kepada Bang Jo untuk hari ini. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam acara Kata Bang Jo. Semoga obrolan hari ini tidak hanya berhenti di ruangan ini saja ya teman-teman, tetapi juga akan terus hidup di media sosial, komunitas, terutamanya hati kita masing-masing. Oke, terima kasih saya ucapkan kembali. Sampai nanti di Kata Bang Jo selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.